Kehidupan adalah sebuah perjalanan di mana kita harus memilih arah mana yang akan kita tuju. Pertanyaan demi pertanyaan pun berdatangan. Apakah sudah benar? Tepatkah? Mungkin kita tidak akan benar-benar mendapatkan jawabannya. Tapi yang pasti, kita akan selalu bisa mengambil hikmah di dalamnya. Dalam video kali ini, saya mencoba merekam perjalanan saya menyusuri Sumbing via Banaran. Saya Faris Salvaton mempersembahkan perjalanan kali ini. Kami awali sekitar pukul 3 pagi. Saya dari Pekalongan menuju ke Temanggung. Sampainya kita di Temanggung, kita langsung disambut oleh beberapa gunung seperti Sumbing, Merbabu, dan Merapi. Juga ada beberapa gunung kecil. Setelah sampai di base camp, kita sempatkan untuk beristirahat sejenak, melepas lelah dari perjalanan beberapa jam melewati beberapa kota. Base camp pendakian Sumbing jalur timur ini terbilang cukup luas, apalagi tim kami hanya berdua saat itu. Selepas istirahat, kita langsung registrasi, kemudian diarahkan untuk checklist perlengkapan serta barang bawaan seperti halnya logistik dan lain-lain. Dalam pendakian kali ini, kami memutuskan naik ojek hingga menuju ke pos 0 karena selain menghemat waktu, juga menghemat tenaga. Apalagi melihat cuaca pagi hari itu sepertinya akan turun hujan. Dikhawatirkan kalau kesorean nanti akan menghambat perjalanan kita nanti. Tatkala kita naik ojek, kita akan disuguhkan beberapa pemandangan. Dan sebelumnya kita juga melewati pedesaan, namun sayang di video saya kali ini saya lupa untuk mendokumentasikannya. Kemudian kita turun di pos 0. Di sana terdapat banyak motor yang terparkirkan, mungkin para petani. Kemudian kita lanjut perjalanan kita dengan jalan kaki dengan medan yang bebatuan yang telah tertata rapi. Kemudian setelah beberapa langkah, ada sebuah shelter atau tempat peristirahatan yang bernama Dongpanger. Di Dongpanger ini kita bertemu bersempangan dengan satu rombongan. Mungkin ini satu-satunya rombongan pulang yang kita temui di pendakian kali ini. Perjalanan berlanjut dengan medan tanah agak menanjak, namun masih agak mudah untuk dilalui karena apalagi cuaca pada saat itu terbilang cukup sejuk, nggak terlalu panas juga nggak hujan, alhamdulillah seperti yang ditakutkan sebelumnya. Namun lelah itu pasti, tapi kita masih bisa melaluinya dengan mudah. Setelah kita sampai di pos 1, kita memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari makan roti bercampur susu untuk mengisi tenaga. Dan maaf ya, karena di video ini sebenarnya saya berencana untuk semi vlog karena peralatan kurang memadai, jadi suaranya kurang jelas, jadi saya hapus saja sekalian suaranya. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa menit, kemudian kita sampai di pos 2. Di sana juga terdapat shelter untuk sekedar beristirahat atau mungkin menjadi tempat perlindungan di kala hujan atau keadaan terdesak tertentu. Di perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini kita mulai disuguhkan oleh pemandangan vegetasi yang mulai agak sedikit. Di pos 3 juga terdapat shelter, di dalamnya pun
terdapat tempat untuk istirahat atau angkruk lah kalau bahasa Jawanya mah. Setelah beristirahat di pos 3 ini, kita langsung melanjutkan perjalanan dengan pemandangan lereng Gunung Sumbing di bagian timur. Tampak di sana di kejauhan juga terdapat tebing yang menutupi puncak untuk menuju Segoro Banjaran. Indah sekali, kita sangat bersyukur. Nah, di samping sana juga nampak Gunung Merbabu, namun agak tertutup, bahkan banyak yang tertutup awan, hanya kelihatan puncaknya saja. Di arah dari pos 3 menuju pos 4, jalurnya sudah mulai terbuka dengan anginnya yang lebih besar dan medan yang lebih terjal dengan kanan kiri jurang. Kemudian kita melewati ikonik dari jalur ini, yaitu Watu Ondo. Di Watu Ondo ini kita seperti sedang rock climbing ya. Ya, emang di jalur Sumbing ini cukup banyak bebatuan yang memaksa kita untuk panjat tebing, dan tentu saja dengan bantuan atau fasilitas dari pengelola base camp sudah banyak tali-tali untuk membantu para pendaki agar mempermudah dalam pendakian. Nah, setelah kita melewati Watu Ondo yang membutuhkan sedikit perjuangan yang lebih, kita akan langsung disuguhkan oleh pemandangan landscape lereng Sumbing yang sangat indah sekali. Setelah melewati Watu Ondo, kita langsung mengarah ke pos 4, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kita langsung sampai di pos 4. Kemudian langsung mendirikan tenda untuk mengistirahatkan badan dan menikmati suasana. Kita lewati sore itu dengan memasak, lalu makan, kemudian kita juga mengisi bekal atau mengisi ulang air di mata air yang terdapat di dekat dengan pos 4. Dengan perjalanan sekitar 20 menit pulang pergi. Kemudian malam berlalu dengan angin yang cukup kencang. Pagi itu kita sarapan menggunakan jagung rebus dicampur dengan creamer yang sangat nikmat sekali. Dan seperti halnya biasanya, bangun pagi adalah wacana. Kami waktu itu memutuskan untuk memulai summit pada pukul 7. Namun pemandangan saat itu sangatlah indah, sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, meskipun angin masih cukup kencang, sehingga membuat kami berpikir waktu itu apakah akan melanjutkan perjalanan. Tidak, namun melihat cuaca yang sangat cerah sekali dengan langitnya yang biru, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan ditemani oleh sinar matahari. Di jalur menuju puncak, kita juga akan menemui beberapa sungai kecil yang airnya tentu saja bisa kita minum, dan di situ juga banyak sekali lereng-lereng atau tebing-tebing yang berhadapan langsung dengan jurang, sehingga sangat membutuhkan sekali hati-hatian kita agar selamat sampai tujuan. Perjalanan summit berlalu cukup melelahkan, namun keindahan alam cukup untuk menyemangati kami
melanjutkan perjalanan. Sepertinya kita akan sampai di Segoro Banjaran yang terkenal itu. Semangat, gunakan tenaga semangat. Siap. Ayo lanjutkan. Sombeng. Baik-baik alam raya menyapamu, bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Tanpa beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah menanti mentari terbit. Kita di tengah-tengah puncak. Secangkir kopi dan persahabatan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Kelak jika kita berjumpa, ceritakan kawan tentang nikmat menabung rindu dan indahnya kata pulang. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan.
Jadi demikianlah rekaman perjalanan kami dalam melewati jalur Sumbing via Banaran. Dalam perjalanan kali ini ada beberapa hikmah yang membuat saya belajar bahwa segala yang bermula dengan kabut, dengan kegelapan, dengan badai angin yang kencang tidak mesti berakhir dengan sebuah badai pula, karena masih ada harapan cerah, langit biru, cahaya mentari yang menanti di hadapan kita untuk menyambut kita di puncak kesuksesan. Hingga kemudian kita pulang menuju ke peristirahatan kita. Nampak di kejauhan sana tenda kita yang berwarna kuning sendirian menanti kedatangan kita untuk kembali berkemas lalu menuju ke rumah dengan selamat. Saya Faris Alfaton mengucap banyak mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video atau pengambilan video. Juga terima kasih yang telah menonton video ini. Salam lestari, salam literasi. Saya Faris Alfaton, pamit undur diri.